Kembali bersama kami, pemirsa, sidang pra-peradilan sejumlah aktivis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Protes terjadi karena majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan aktivis. Terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang pra-peradilan aktivis mahasiswa Horik Anhar. Peristiwa ini terjadi setelah Hakim Tunggal Silistianto Rohmat menolak 2 gugatan pra-peradilan yang diajukan Horik. Sejumlah pengunjung sidang yang tak terima dengan putusan itu protes di ruang sidang. Kita sudah mendengar putusan Hakim Tunggal pra-peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen Rismansyah. Hakim menyatakan bahwa penetapan Del Pedro sebagai tersangka sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen Rismansyah. Hakim menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka dan penggeledahan terhadap Del Pedro oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sementara menurut kuasa hukum Del Pedro, penolakan pra-peradilan ini mengecewakan karena menurutnya penangkapan Del Pedro tidak berdasarkan 2 alat bukti. Nah, soal pertimbangan hukumnya, majelis hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh 2 alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan 2 alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Dengan ditolaknya pra-peradilan tersebut, maka kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi dengan tersangka Del Pedro tetap dilanjutkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang, NTT beragenda mendengarkan keterangan terdakwa serta 6 saksi. Terdakwa Letu Ahmad Faisal didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya korban hingga meninggal dunia. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang, NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya, yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya.
Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau ball press yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat mesain barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah pembeli dan pelaku usaha jual beli pakaian bekas mengaku kecewa. Mereka menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta membatasi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski impor pakaian bekas akan dilarang, namun kawasan Pasar Senen yang menjual baju impor bekas masih ramai dikunjungi pembeli. Pedagang dan pembeli mengaku kecewa dengan kebijakan pelarangan impor baju bekas. Menurut mereka, larangan impor akan membuat pilihan pakaian murah semakin sempit dan memberatkan konsumen berdaya beli rendah. Mereka berharap agar larangan tersebut dibatalkan supaya tetap bisa berjualan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboynya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama kalau ini diteruskan itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim
Gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy. Saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya gaya komunikasi koboi Purbaya yang jadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wus yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang menerjang Pantura, Semarang, Kabupaten Demak masih belum surut. iNews Sore segera kembali.